sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, alhamdulillahi dzil jalali wal ikram ala ma akmalahu bid-dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil huda war rahmah, al-mab'uthi bil kitabi wal hikmah, khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi atbahi ajma'in. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah majelis zikir dan ta'lim al-halaqatul munfarijah, sebelum kita mulai zikir, mari kita lanjutkan pengajian kitab Mau'izatul Mu'minin, masih tentang anjuran menikah. Saya lihat ini udah pada kawin semua ini. Anjuran menikah ini terutama untuk para pemuda yang memang belum menikah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza atakum man tardawna dinahu wa amanatahu fazawwijuhu. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza atakum, ketika mendatangi kalian, man tardawna dinahu, seseorang yang kalian ridho akan agamanya, wa amanatahu, dan keamanahannya dan amanatnya, fazawwijuhu, maka nikahkanlah orang itu. Illa taf'aluhu takun fitnatun, jika kalian tidak melakukannya maka akan terjadi fitnah, akan terjadi mara bahaya fil ardi, di muka bumi, wa fasadun kabirun, dan kerusakan yang besar. Wa hadza aidan ta'lilut targhib, dan ini juga adalah alasan anjuran li khaufil fasadi, karena khawatir kerusakan. Sebagaimana kita tahu, ad-dararu yuzalu, dalam kaidah fikih itu segala macam kemadharatan, bahaya, kerusakan itu harus dihilangkan. Kaidah pokok atau prinsip dalam fikih itu ada 5. Yang pertama, al-umuru bimaqasidiha, semua perkara itu tergantung maksudnya atau niatnya. Di sini niat pegang peran penting. Orang yang basuh muka, orang yang cuci tangan sampai kaki, mirip sama wudhu, tapi kalau dia nggak niat batal, kalau dia nggak niat nggak sah, karena memang segala perkara ibadah itu tergantung dengan niatnya. Artinya niat harus ada. Kemudian ada al-yaqin la yuzalu bisyak, yakin itu nggak boleh dihilangkan dengan keraguan. Selama belum ada bukti, misalnya sarung kita najis, maka kita hukumi sebagai suci. Itu namanya al-yakin la yuzalu bisyak. Selama nggak ada bukti bahwa orang yang bawain duit kita itu duitnya duit haram, maka itu duitnya halal. Begitu maksudnya al-yakinu la yuzalu bisyak. Kemudian yang ketiga, al-masyaqqah tajlibu taisir, kesulitan itu makan mengambil atau kesulitan akan menarik kemudahan. Nggak bisa sholat duduk, ya berbaring. Nggak bisa sholat baring, ya telentang. Itu namanya menarik kemudahan. Kemudian al-adah muhakkamah, kebiasaan itu bisa dijadikan hukum. Yang dianggap baik oleh orang-orang Islam, yang dianggap baik oleh kaum muslimin,
Misalnya mudik, kalau pada mudik ini mah ya, orang kampungnya di sini semua mudik, walaupun nggak pernah diajarin oleh Rasulullah mudik, tapi dianggap baik, maka muhakkamah itu bisa dianggap sebagai hukum. Itu 4 kaidah. Nah kemudian ad-dararu yuzalu, yang kemadharatan, sesuatu yang sifatnya memberikan kerusakan itu harus dihilangkan. Nah disinilah anjuran nikah adalah untuk menghindarkan kerusakan. Kerusakan apa yang dimaksud? Ya tentunya kerusakan generasi. Kalau dibiarkan tidak menikah maka akan terjadi perzinahan, atau paling tidak akan terjadi populasi jomblo yang meningkat. Kan kasihan tuh, jomblo puyeng lagi aja, ngaji tenang, pulang ke rumah puyeng lagi. Makanya kalau ada kata Rasulullah di sini, kalau ada seorang pemuda datang kepada kalian dan kalian tahu agamanya bagus, segera nikahkan dia dengan seseorang, atau nikahkan dia dengan seorang perempuan yang sekufu. Sekufu itu maksudnya yang sebanding agamanya dengan dia. Jangan dibiarin udah tahu ya ini anak muda doyan ngaji, ya cuma timbang belum kerja aja. Kerja mah urusan gampang. Nah, belum kerja aja, belum punya penghasilan, tapi dia agamanya bagus, udah nikahkan, segera nikahkan dengan seorang perempuan yang memang satu kufu, yang memang satu sebanding lah agamanya dengan dia, itu satu kufu. Karena kalau tidak dinikahkan segera, maka akan muncul kerusakan, akan muncul fitnah, kerusakan yang besar. Itu tadi generasi muda kemudian berzina, generasi muda kemudian dia ibadahnya nggak khusyuk, atau ibadahnya itu masih ngambang aja, yang dia pikirin kapan kawin, itu pasti begitu. Manggut-manggut kenceng banget mau dia bang. Iya emang gitu, orang jadi tenang Per, jadi tenang kalau udah nikah. Memang diantara fitrah manusia itu adalah menikah. Artinya secara fitri memang seorang itu pasti menyukai lawan jenisnya, itu sudah fitrah itu. Dan oleh Islam fitrah seperti ini dijaga. Macam-macam fitrah ya, seperti kebutuhan kepada makanan, kebutuhan kepada minum, kebutuhan kepada menikah, itu semua fitrah-fitrah manusia dan dijaga oleh Islam. Nah Islam menjaganya dengan aturan-aturan syariat. Kalau makan minum ya dengan aturan halal haram, kalau nikah juga dengan aturan halal haram. Ini bisa dihalalkan dengan nikah, nggak dilarang oleh Islam, tapi dijaga dengan aturan-aturan tertentu agar tidak muncul kerusakan. Kalau fitrah ini tetap dijaga, fitrah ini tetap oleh Islam dilindungi dengan cara syariat, maka orang ibadahnya itu bisa tenang. Karena salah satu syarat atau salah satu cara supaya ibadah kita bisa tenang itu mengosongkan hati kita dari berbagai macam keinginan. Orang kalau puasa, saudara, azan maghrib, minum, batalin. Habis minum mah makan aja langsung udah. Kalau makanan udah sediain, ada rendang, ada pesmol bandeng, makan aja. Jangan air putih, baru air putih langsung sholat. Itu baru Al-Fatihah, baru ya kana budu, pikirannya ke pesmol. Nanti udah sampai waladolin, rendang pikirannya. Kenapa? Hatinya belum kosong. Lalu gimana? Udah tuntasin dulu. Maghrib ntar aja sholatnya, tuntasin aja dulu makan. Habis makan rokok. Habis rokok 3 batang. Habis waktu jalan 1 batang dah. Ya daripada belum rokok, ya asem mulut. Ngopi lagi. Iya, begitu lagi sujud pikirannya samsu aja lagi. Ya asem banget mulut ini. Ya itu dituntaskan dulu. Nah, untuk menuntaskan ini kebutuhan-kebutuhan atau keinginan-keinginan ini, Islam tetap menjaga, dibolehin yang namanya nikah, bahkan dianjurkan supaya hati kosong, kemudian ibadah lebih tenang, ibadah lebih khusyuk. Ini oleh Islam tetap diperbolehkan ya, hal-hal yang semacam ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kullu amal ibni adam yanqati'u illa thalathun. Setiap amal atau perbuatan manusia anak Adam itu terputus kecuali 3. Waladun solihun yad'ulah, yaitu antara lain adalah anak soleh yang mendoakannya. Al haditha, teruskanlah hadisnya. Wala yusilu
ila hadza illa bin nikah, dan tidak akan atau yusolu tidak akan disampaikan seseorang kepada anak yang soleh ini illa bin nikahi, kecuali dengan nikah. Ini Imam Ghazali mengutip hadis ini memang karena khusus untuk anjuran pada nikah. Walaupun ulama mengatakan yang dimaksud dengan waladun solih bukan hanya anak secara nasab, bukan, tapi waladun solih itu bisa juga murid waladun solih itu bisa juga teman-teman atau jamaah yang memang senantiasa mendoakan dia ketika dia meninggal. Nah, tapi di sini memang kalau zohirnya hadis, kita kalau melihat ayat atau hadis, lihat zohirnya dulu, nggak bisa dihilangkan zohirnya. Zohirnya memang walad, anak, ya berarti memang anak yang soleh. Gimana anak yang soleh bisa dapat? Hanya dengan pernikahan. Tanpa pernikahan tidak akan dapat anak yang soleh. Maka nikah sangat dianjurkan karena untuk menghasilkan anak yang soleh, anak yang nanti akan mendoakan kita, anak yang akan meneruskan sujud kita, yang akan meneruskan sholat kita, meneruskan ngaji-ngaji kita. Orang tuanya udah pada nggak ngaji, pada meninggal, dia masih tetap ngaji, dan itu pahalanya ngalir terus kayak MLM ya, multi level marketing. Walaupun udah nggak amal, yang namanya udah meninggal udah nggak ada amalannya, tapi tetap dia mendapat balasan, mendapat sepadan dengan amal anaknya. Karena memang anak itu pasti diajarin sama gurunya dapat juga, dan anak itu ngelihat bapak, bapaknya rajin ngaji, kayak orang sini kan rajin ngaji semua ya, bapaknya rajin tawasulan, rajin sholat, anaknya pasti rajin sholat. Nah itu ngikut, oh iya dulu bapak tuh kalau sholat pakai kaos oblong doang, kalau gue mau pakai koko ah. Nah itu ditiru aja, madep kiblatnya aja ditiru, kaosnya mah disempurnain sama dia, disempurnain pakai kaos yang cakepan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari sama-sama kita awali dengan